Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikir teman-teman yang tadinya masih memikirkan sensasi, masih memikirkan penyakit dan sebagainya. Sekarang sudah off semuanya ya. Itu yang saya sangat harapkan dari teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa sembuh seperti orang-orang yang sudah sembuh, sudah bisa kembali kerja seperti orang yang bekerja dan sudah kembali normal seperti orang yang normal pada umumnya. Teman-teman yang mau sharing dengan saya, mangga di WA saya yaitu 411, dan yang mau telepon yaitu 2727, dan yang mau ke blogspot saya yaitu dadisehundi.blogspot.com. kemudian yang mau ke IG serta Facebook saya yaitu Tupai Rumpun Bambu. Ya, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu channel saya, dan mudah-mudahan video saya ini bisa berkembang dengan baik ya. Teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang penyakit kita itu hanya GERD dan anxiety gitu kan. Karena beberapa subscriber saya bertanya sama saya, "Kang, kenapa sih sampai sekarang saya masih tidak percaya sakit saya apa?" gitu kan. Ya, ya memang itu. Saya pun mengalami demikian ya teman-teman. Saya sangat mengalami demikian ketika saya dulu menderita asam lambung, GERD dan anxiety ini. Saya pun tidak percaya sebetulnya saya itu penyakitnya apa gitu kan. Ya, padahal kita tahu gitu kan, saya tahu saya itu cuma menderita asam lambung, GERD dan anxiety, tapi sampai detik berapa bulan itu saya masih tidak percaya. Bayangkan teman-teman, kita menjadi pemburu obat, sangat menjadi pemburu obat ya. Kita sudah berobat ke dokter, kita sudah cek ke dokter, kita sudah kemana-mana gitu kan. Kemudian kita juga sudah berobat ke alternatif, memakai herbal dan sebagainya. Ternyata ya sensasinya masih banyak, masih ada gitu kan. Nah, ini merupakan ketidakpercayaan kita gitu kan. Ketidakpercayaan kita sama mereka yang memeriksa kita. Kemudian kita terhadap penyakit kita juga tidak percaya. Padahal kita tahu teman-teman ya, kita itu hanya ya sebatas asam lambung dan GERD gitu kan. Jadi ketika kita pikirannya kacau lagi gitu kan, muncul lagi sensasinya, nah kita kembali drop lagi gitu kan, kita kembali lemas lagi gitu kan, kemudian kita juga memikirkan sensasi lagi. Waduh, ini sangat sangat miris gitu kan terjadi pada penderita asam lambung dan GERD kan. Kenapa saya sampai bisa ngomong seperti ini gitu kan? Karena saya mengalami sekali gitu kan. Saya pun tidak percaya dengan apa yang saya derita gitu kan. Sebenarnya saya itu sakit apa gitu kan. Sebenarnya saya itu harus bagaimana? Saya itu harus berobat di mana gitu kan. Sebenarnya ini tuh bagaimana sih sebenarnya gitu kan yang terjadi sama saya. Nah, ini logika saya gitu waktu itu ya. Segala sesuatunya saya tidak percaya gitu kan. Ketika saya berobat ke tempat satu gitu kan, nggak ada kerasa. Aduh, kok saya itu sebetulnya sakit apa gitu kan. Saya belum bisa meyakinkan diri saya itu menderita asam lambung, GERD gitu kan. Belum juga meyakinkan diri saya terkena anxiety gitu. Ya, jadi dulu tuh saya tidak mengikuti proses dan alur gitu. Ya, saya tidak mengikuti prosesnya, saya tidak mengikuti alurnya gitu kan. Mereka itu seperti apa inginnya sama saya gitu kan. Sensasinya banyak, bertubi-tubi menyerang kita gitu kan. Selesai di sini ada yang lain, selesai di sini ada yang lain, selesai di situ balik lagi ke sini. Wah, gitu kan. Akhirnya ya membuat kita kacau gitu kan. Jadi pemikirannya itu kita berubah-ubah gitu kan. Separuh hati kita tenang nih, wah udah tenang nih satu hari ya. Ternyata besoknya lagi ada lagi, besoknya lagi muncul sensasi yang baru. Nah, itu merupakan dari sensasi asam lambung ya. Akibatnya apa? Kita tidak percaya gitu kan. Sebenarnya kita itu sakit apa? Bukan sakit lambung menurut saya gitu kan. Menurut saya ya. Ternyata setelah kesini saya yakin gitu kan, ternyata saya itu hanya terkena GERD gitu kan. Nah, saking yakinnya gitu kan, saking yakinnya saya kan udah berobat ronsen, udah pokoknya yang teman-teman lakukan saya pun sudah melakukan ya. Nah, sudah saya yakin. Setelah saya yakin, kemudian saya ikuti prosesnya gitu kan. Kemudian ya saya cek
lambung saya memang ya kondisinya normal aja gitu kan, hanya kelebihan gas saja. Tapi kenapa kok gitu sampai sekarang saya belum sembuh, tapi kenapa kok gitu sampai sekarang saya masih banyak anxiety-nya, masih banyak sensasinya gitu kan, high anxiety gitu kan, anxiety yang tinggi, kecemasannya wah luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir dulu ya, kita pun sebelum terkena penyakit anxiety itu pernah merasakan yang namanya nyeri ulu hati gitu kan, nyeri sendi dan sebagainya. Cuma memang kita tidak punya anxiety gitu kan. Jadi ya anxiety itulah ya gitu kan yang menjadi penyebab utama dari asam lambung yang selalu menyemprot gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa belajar untuk meyakinkan diri teman-teman bahwa saya itu hanya terkena GERD loh gitu kan. Saya itu hanya terkena anxiety loh gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa berbicara seperti itu. Oh, saya yakin saya ini terkena GERD. Jadi ketika anxiety itu muncul, kemudian sensasi muncul, kemarin juga begini saya gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa berbicara seperti itu. Kalau misalkan kita masih tidak percaya dengan sakit kita, kemungkinan ya hipokondria itu masih ada. Jadi saya harapkan kepada teman-teman ya tetap semangat untuk menjalani prosesnya, tetap semangat untuk melalui prosesnya. Ya obati lambungnya, kemudian anxiety-nya dikelola, jangan sampai ya berlebihan gitu anxiety-nya ya. Jadi teman-teman yakinlah bahwa penyakit teman-teman itu cuma asam lambung dan GERD gitu kan. Jadi di sini kita tidak yakin kalau kita hanya terkena dari GERD dan anxiety saja. Karena apa? Kita proses pengecekan penyakit sudah, ke dokter kita sudah, misalkan di endoskopi udah, kemudian di USG udah, kemudian di ronsen juga udah. Nah ternyata kata dokter itu bapak itu terkena atau ibu itu terkenanya asam lambung gitu, hanya GERD saja, dan kemudian mungkin bapak ibu ada kecemasan. Nah tapi dari situ teman-teman tetap kayaknya ini nggak bener dokter ini, cari lagi dokter yang lain, cari lagi tempat berobat yang lain, kemudian lihat di Facebook atau di iklan, obat ini menyembuhkan anxiety, menyembuhkan GORD, harganya sekian ratus ribu, dibeli ya, dibeli dengan harga segitu, misalkan dengan ratusan ribu, dengan semuanya. Kita dipacu gitu kan, dipacu untuk membeli obat itu. Kenapa? Kita ingin kesembuhan gitu kan, bukan melalui prosesnya. Jadi kita ingin sembuh dulu, akhirnya yang ditambah di sini kan beban pikiran kita bertambah. Kemudian segala sesuatunya kita dibebankan. Saya pengen cepat sembuh, saya ingin seperti mereka gitu kan. Tapi tidak yakin mereka itu terkena punya anxiety gitu kan, punya GERD gitu. Jadi hal yang baiknya itu adalah menurut saya pribadi, teman-teman yakinkan aja dulu bahwa teman-teman itu hanya terkena penyakit GERD dan anxiety. Setelah itu teman-teman tinggal ikuti prosesnya, ikuti alurnya, kelola anxiety-nya supaya tidak terlalu meracau, supaya tidak terlalu menyerang gitu kan, menyerang pikiran kita ya, supaya tidak terlalu mengelola pikiran kita, jauh kita kemana-mana gitu kan, jauh kita berpikir kemana-mana ya, supaya anxiety-nya juga jangan terlalu muncul gitu. Jadi teman-teman yakinkan bahwa teman-teman itu hanya terkena penyakit GERD dan anxiety. Oke, salam sembuh dari saya, Dadi Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.